muslimin wal muslimat rahimakumullah. Awal mula munculnya wabah COVID-19 di kota Wuhan, Cina, banyak orang Islam yang beranggapan bahwasanya ini adalah murni azab dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang kafir. Namun realita yang terjadi lama-kelamaan wabah ini menjangkit berbagai negara tanpa membedakan latar belakang suku dan agama. Oleh karenanya kita tidak boleh setiap ada musibah atau bencana yang menimpa seseorang, kemudian kita langsung garis bawahi ini adalah azab dari Allah yang diberikan untuk mereka. Jangan. Coba kita ini beragama Islam, kembalilah kepada Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana Al-Quran dan Al-Hadis ini melalui pemahaman para ulama-ulama. Coba kita gali. Salah satunya adalah apa yang sudah pernah disampaikan oleh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jika kita sering membaca kitab Lujainidani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani karya Sayyid Ja'far Arbanjanji, di sini juga sudah diterangkan. Kemudian yang kedua adalah di dalam keterangan kitab Tabaqatul Kubra karya Syekh Abdul Wahab. Di situ juga Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, pada dasarnya Allah memberikan musibah, Allah memberikan bencana, Allah memberikan bala yang diberikan kepada seluruh hambanya di muka bumi ini, itu tidak terlepas daripada salah satu tiga tujuan. Yang pertama adalah sebagai azab, atau kalau tidak sebagai azab, maka yang kedua sebagai pelebur dosa, atau tidak azab, tidak pelebur dosa, maka yang ketiga ini adalah sebagai ujian dari Allah kepada hamba-hambanya. Nah, bisa membedakan ini ujian, bisa membedakan ini pelebur dosa, bisa membedakan ini sebagai azab dari Allah. Itu dari mana? Jawabannya adalah dari reaksi masing-masing per individu orang yang menerima musibah ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sebetulnya musibah wabah COVID-19 ini itu betul-betul berat bagi kita semuanya. Siapapun akan merasakan dampaknya. Namun setidaknya dengan adanya sedikit kita membaca keterangan Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kita mungkin bisa meringankan beban kita. Kita sedikit bisa muhasabah, introspeksi diri. Alamatul ibtila ala wajhil uqubah wal muqabalah. Ciri-ciri Allah memberikan bencana, Allah memberikan wabah, Allah memberikan musibah kepada hamba-hamba di bumi dengan tujuan untuk mengazab dan memberikan pembalasan. Itu adalah adamus sabri inda wujudil bala. Kita tidak sabar, kita emosi, kita marah-marah, kita menyalahkan sana sini, kita mudah menyalahkan Pak RT, kita mudah menyalahkan pemerintah, kita mudah menyalahkan tetangga dan lain sebagainya. Wal juz'u, dan hati ini merasa selalu bersedih, ngersulo, sedih, wasyakwa ilal khalqi, dan selalu mengadu-ngadu, selalu mengeluh kepada setiap orang. Sehingga endingnya berat melakukan ketaatan kepada Allah dan juga berat melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Inilah yang disebut bencana, musibah atau wabah yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya dengan tujuan untuk mengazab, dengan tujuan untuk memberikan pembalasan. Yang kedua, wa alamatul ibtila takfiran wa tamhisan lil khati'at. Adapun ciri-ciri musibah, bencana, wabah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, tujuannya untuk pelebur dosa, untuk menghapus kesalahan-kesalahan, itu adalah wujudus sabril jamil, adanya kesabaran yang baik, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menyalahkan siapapun, min ghairi sakwa, enggak perlu mengeluh kesana kesini sesama manusia. Wala juz'un, tidak ada di dalam hati merasa sedih terlalu, wala dujrun wala syaklun fi adail awamir wa ta'ah. Kita menerima musibah tidak berat melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Tidak ada bedanya
Pada saat tidak ada musibah kita sholat, ada musibah kita juga tetap sholat. Jadi ini murni musibah, bisa juga ini sebagai pelebur dosa. Jadi pada saat tidak adanya musibah kita bisa melakukan sholat jamaah di masjid, kita bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid, puasa kita bagus, zikir kita bagus, bacaan Al-Qur'annya kita bagus. Begitu juga ini betul-betul tantangan yang berat bagi kita umat Islam tatkala puasa tidak diperbolehkan ke masjid. Jadi kita di rumah tarawih enggak? Kita di rumah kita puasa enggak? Kita di rumah mau tadarus atau tidak? Nah, kalau memang ini sebagai pelebur dosa, maka dengan adanya wabah ini pun kita di rumah tetap melakukan tarawih, kita di rumah tetap mengerjakan sholat kewajiban, kita di rumah tetap melakukan puasa dan tetap mengamalkan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan di masjid. Adapun yang ketiga, wa alamatul ibtila lirtifa'id darajat. Ciri-ciri Allah memberikan musibah, bencana atau wabah kepada hamba-hambanya di bumi tujuannya sebagai ujian. Proses kenaikan derajat seorang hamba di mata Tuhannya adalah wujudur ridho, adanya ridho di dalam hati, wal muwafaqah, merasa cocok di dalam hati. Saya dikasih musibah, ini berarti saya memang betul-betul cocok. Karena justru saya takut kalau saya tidak dikasih ujian semacam ini, maka dikhawatirkan ini adalah saya jauh daripada hamba-hambanya Allah yang mendapatkan ujian. Wa tuma'ninatin nafsi, dan hati ini justru malah semakin tenang, wasukunu, dan tenang lil aqdari hatta tankasif. Tetap sabar, tetap tenang meskipun ujian ini berat, namun kita santai, namun kita tetap berpikir jernih, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak terlalu bersedih yang berlebihan sehingga kita meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, hatta tankasifa, sehingga musibah atau wabah ini betul-betul hilang, betul-betul sirna. Perlu dicatat jemaah bahwasanya annal baliyah lam ta'til mu'min lituhlikahu wa innama atathu litakhtabirahu. Syekh Abdul Qadir Jailani juga menyatakan di dalam keterangan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, di situ dijelaskan adanya bencana, adanya musibah, adanya bala yang diturunkan kepada orang mukmin itu tidak ada yang bertujuan untuk merusak, tidak ada yang tujuan untuk membinasakan, tidak ada. Tetapi tujuannya itu adalah untuk menguji sebatas manakah keimanan seorang hamba. Ma yusibul mu'min min syaukah illa rafa'ahu Allahu biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah satupun musibah atau wabah atau bencana yang menimpa seorang hamba berupa duri ataupun semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkatnya derajat dan menghapus segala kesalahan-kesalahan. Dapat diambil kesimpulan bahwasanya musibah COVID-19 ini bagi kita semuanya, mari kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga Allah ini bisa juga melebur dosa-dosa kita dengan adanya musibah ini, atau Allah memang sengaja menguji kita melalui musibah ini. Sebagaimana kalau kita lulus dari musibah ini, maka relevan dengan target atau tujuan daripada puasa adalah kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.